setengah gila. Jadi hari ini adalah gue mau ke kampus dulu nih. Gue gak sempet ngevideoin gue siap-siap ya, mohon maaf ya, udah terima aja nih pokoknya. Ternyata nih pagi gue udah pagi-pagi udah mau otw ke kampus karena gue ada kelas pagi. Seperti biasa kalau kelas pagi kelasnya siapa? Bulia. Betul sekali. Tapi ini gue sempat-sempatnya makan roti dan sempat-sempatnya gue bikin roti. Itu adalah sebuah keajaiban dunia ke-8 ya bagi gue. Gue bikin roti lumayan banyak dan Bulia ternyata waktu gue masuk Bulia belum ada. Alhamdulillah jadi gue masih bisa makan roti. Terus ini kelasnya udah selesai. Terus gue pulang karena kelasnya emang cuma satu doang hari ini. Gue pulang untuk ganti baju dan naruh laptop. Terus habis itu gue mau lanjut lagi. Gue mau ngapain? Gue mau makan all you can eat lagi. Enggak, sebenarnya ini adalah all you can eat pertama yang gue makan gitu. Sebelum video makan all you can eat yang gue sampai kena charge itu, sebenarnya itu ada ini adalah pertama kalinya. Jadi emang ini video itu udah mendem di draft gue kayak berapa ya, 3 minggu 2 minggu gitu. Maaf ya guys. Dan kita makan siang. Ini tuh kayak jatuhnya makan siang dan gue belum makan dari pagi. Iya, gue makannya di Oharang. Dan ini adalah waktu kali pertama gue ke Oharang. Jadi kayak experience-nya tuh masih bagus banget di gue. Dan ini adalah sesi ngambil-ngambil saus dan kimchi dan lettuce. Sumpah pertama kali aku makan di sini nih enak banget. Daging marinasinya juga enak banget. Entahlah mengapa aku, Keisha dan Jasmine memutuskan untuk balik lagi ke Oharang sebelum kita pulang untuk makan, tapi ujung-ujungnya kita kalap dan gak habis terus kena charge. Kalian cari di DM live aku yang itu. Aku udah upload jauh sebelum aku upload ini. Maaf guys. Ya cara makannya kayak kita makan Korean barbecue gitu loh, kayak yang di drakor-drakor, pakai samjang, pakai kimchi, pakai dagingnya dan of course pakai daun selada. Dan ini enak banget dagingnya, sumpah aku tuh lebih suka dagingnya yang nggak tahu Keisha yang pesan pokoknya yang enak itu pokoknya bukan yang spicy aja tapi enak sumpah. Udah gitu menurut aku harganya affordable juga. Dishnya walaupun gak terlalu banyak tapi kita jadi kayak fokus gitu loh karena side dishnya gak terlalu banyak, jadi kita fokus untuk makan daging gitu. Dan jujur ini saking kita menikmatinya makan kita sampai kenyang banget, tapi ini tuh kenyangnya kenyang nikmat, ngerti gak sih? Kenyang bener-bener kenyang nikmat. Kalau waktu itu kita kenyang bego enak gitu loh sampai muntah. Tapi kali ini kita masih bisa nikmatin sampai dessertnya, sampai es krimnya, karena waktu yang kita kena charge itu kita gak sempat nikmatin dessert. Terus akhirnya karena kita sudah tahu kenyang, akhirnya kita mencoba membakar lemak dengan jalan-jalan ke depannya yaitu Lotte Grocery. Jadi Oharang itu tuh sebenarnya di depan Lotte Grocery dipakikannya gitu. Terus akhirnya kayak gue nyempetin ke Lotte Grocery. Dan ini kayak kita lihat-lihat buat. Terus aku juga beli pisang untuk persediaan sementara gitu karena kan gue bentar lagi balik nih. Waktu itu ya gue bentar lagi balik kayak seminggu apa 10 hari lagi gitu. Terus ya udah deh kayak gitu. Setelah itu kita balik dan ini kita mau nunggu abang grab car dulu. Terus habis itu aku balik ke kosannya Keisha dan kita mau langsung lanjut lagi ke kampus karena waktu itu kita ada uji publik untuk pemilihan kahim. Jadi aku, Keisha sama Mini itu panitia ketumbar ketua pemilihan ketua Himap Sili Baru lah intinya gitu. Seperti biasa kalau kita udah bertiga biasanya kita jalan kaki biar lebih sehat, apalagi kan ini kita kan abis makan besar, makan banyak gitu, jadi biar nggak terlalu merasa bersalah kita jalan kaki untuk membakar kalori. Terus kayak sampai juga kita di gedung CF MIPA akhirnya ya, untung kita punya lift di sini kak, jadi kayak nggak capek-capek naik tangga ke lantai 5. Terus pas banget kita akhirnya udah sampai dan kita mau briefing dulu. Ini tuh kita kayak lesehan gitu konsepnya, jadi kayak nanti uji publiknya tuh di tengah gitu. Pertama kita nyanyi itu dulu Indonesia Raya, terus ini udah mulai uji publik. Jadi kayak gue tuh divisi media, jadi gue mengawasi live ya. Terus ini bisa-bisanya Fadil malah nonton film nih. Nih kelakuan lu nih, kelakuan nih. Cici lihat nih kelakuannya Fadil. Apa sih udah lewat sih, sekarang kahimnya juga udah kepilih. Jadi menurut gue kayak ya udahlah, ini emang draft udah lama banget, maaf ya guys. Nih kemarin tuh ada yang komen kak kelasnya kelihatan sumpek banget, kecilnya sebenarnya tuh kayak 2 kelas yang dipisah gitu loh guys. Tuh kayak gitu. Jadi kayak bisa dibongkar pasang gitu kan, gak kelas sih sebenarnya, kayak kelas sisaan gitu. Habis itu kita setelah kegiatan selesai kita langsung evaluasi dan akhirnya kelar juga. Gue langsung balik ke kosan. Demi Allah bocil bacot banget anjir. Dan ya akhirnya gue sampai di kosan, gue mau langsung istirahat, nggak bohong. Kita harus skincarean dulu. Pokoknya ya yang penting ya kayak biasa aja pakai toner. Terus ini gue pakai serum dan gue mau ngasih tahu moisturizer yang menyelamatkan gue dari jerawatan. Jadi beberapa hari yang lalu tuh gue sempet jerawatan. Cuman emang di tempat yang kalian gak bakal lihat. Kira selama 1 minggu gue memutuskan untuk pakai moisturizer ini pagi dan malam. Malamnya itu gue pakai untuk sleeping mask. Jadi makanya emang agak banyak gitu. And then bam, it works. Kayak gue pakai cuman seminggu. Bener-bener ini kayak sihir yang ditaruh di dalam jar. Ini adalah Dark Skin Matcha Glow Dream Mask. Ini emang moisturizer untuk jerawat dan buntusan. Dan honest review dari gue, dia it really works. Jadi boleh dicoba juga buat kalian yang punya jerawat atau buntusan. Oke, segitu dulu ya. Thank you guys so much for watching. Bye bye.
Hai besties, welcome back. Ini adalah lanjutan Day My Life dari Day My Life sebelumnya yang aku baru OTW tuh dari Solo ke Jakarta, dan sekarang aku udah mau sampai di Gambir. Sumpah seumur-umur gue pulang dari Solo gak pernah gue ngeliat Gambir serame ini, even pas lagi mau lebaran. Ini udah kayak zombie apocalypse, anjir rame banget cok. Kayaknya karena 2 kereta tuh datangnya barengan gitu loh guys di Gambir. Dan seperti biasa kalau kalian udah sering banget nonton Day My Life, aku ketika pulang aku pasti makan dulu di CFC. Kenapa? Karena aku harus tunggu sampai jam 5. Karena aku udah gak dijemput lagi di Gambir, karena aku udah gak mau ngerepotin ayah mama aku. Kasian kalau ngejemput aku jam 3 terus, jadi aku secara mandiri pulang. Ini KRL dari stasiun Tanah Abang ke stasiun Jurangmangu, dan KRL pertama ke arah Jurangmangu itu baru ada jam 5 pagi. Sial pertama gue hari ini adalah eskalator turun di stasiun Tanah Abang tuh yang peron 5 dan 6 tuh mati. Jadi gue harus geret-geret koper gue turun tangga. Jujur gak pegel sih, kayak ngos-ngosan aja gitu kak dikit. Terus akhirnya sampai juga nih gue di gerbong, dan ini tuh masih ini kereta kedua sih sebenarnya, aku ketinggalan kereta pertama. Ini masih sepi banget karena mungkin orang-orang juga ini kan tanggal merah ya, kebetulan hari Kamis, jadi orang-orang nggak berangkat kerja gitu. Gue ngantuk banget, bener-bener ngantuk banget karena gue di kereta cuma tidur 2,5 jam. Tapi akhirnya gue sampai juga ini di stasiun Jurangmangu. Lucu banget gak sih langitnya? Dari stasiun Jurangmangu ini aku jalan ke akses ke BXC, baru abis itu dijemput sama ayahku. Karena kebetulan rumah aku deket banget ke BXC, cuma sekitar 1 kilometer lebih dikit gitu. Jadi ini ayahku langsung jemput aku, sekalian dia nanti mau berangkat kerja. Akhirnya aku sampai di rumah, sumpah nggak ada yang bisa mengalahkan kehappian gue ketika harus ketemu anak-anak gue. Ini ada Neng Ocha. Terus ini kan udah pagi juga ya, adik-adik gue udah bangun. Nih adik gue yang cowok emang langganan bangun pagi dia doang. Adik gue yang cewek nggak usah ditanya, dia kalau nggak dibangunin nggak bangun. Terus ini gue ketemu juga sama anak kedua gue, namanya Moka, gemes banget. Nah ini adalah spesies yang menempati kamar gue sekarang, adik gue yang cewek. Semua barang gue dipakai nama dia. Ya ilah, baju ini lagi dipakai. Oke. Bangun. Makan jatuh nih. Iya, dan setelah itu rutinitas gue gak pernah berubah. Setelah itu gue harus mandi, gue keramas, karena gue super duper gerah banget. Jadi sebelum gue tidur, gue harus kemasan dulu. Dan abis itu gue ada kunjungan nih dari keponakan gue, namanya Mikael. Dia anaknya abang sepupu gue. Dia lagi memamerkan mobil patroli barunya nih, jadi dia jalan-jalan tuh. Abis itu gue langsung tidur, dan ini gue baru bangun lagi sekitar jam berapa ya. Gue bener-bener super duper telap banget, dan gak ada yang bangunin gue, karena semua kan tahu gue capek gitu. Ini jam 12:30 akhirnya gue bangun, dan gue memutuskan untuk cari makan, kan gue lapar. Padahal tadi kan gue udah makan CFC ya. Iya pokoknya itu, dan di meja makan tuh cuma ada sop sama tahu. Gue nggak tahu apa nyokap gue bikin. Tapi kayak gue nggak mood makan gitu, jadi gue cuma cari minuman, dan ternyata ada Pocari Sweat di kulkas. Gue pengen minum yang dingin-dingin aja sih sebenarnya. Terus habis itu definisi anak durhaka, emak gue udah masak, gue malah masak Alta Indomie. Ya mau minta maaf di atas materai buat ibu Kandi Merana, karena gue nggak tahu kenapa hari ini gue lagi pengen banget makan Indomie pakai nasi. Amat karbo sama karbo, tapi gue super duper pengen banget karena gue di kos jarang banget makan Indomie pakai nasi, karena gue males banget masak nasi. Jadi udah deh, gue abis itu gue makan. Abis makan gue ngapain? Gue tidur lagi, say. Gue tidur dari sore sekitar jam 3 sampai jam berapa ya? Ini abis maghrib gue baru bangun. Terus karena gue udah super duper merasa gue tidur mulu nih anjir, akhirnya gue memutuskan untuk keluar dan ke Kopi Kebun doang sih, jalan kaki gitu. Gue mau ngerjain laprak gue, karena walaupun gue pulang ke rumah, laprak dan tugas gue tetap numpuk. Nah kalau di rumah gak gue kerjain tugasnya, jadi gue lari ke Kopi Kebun. Tinggal jalan doang 10 langkah sampai. Terus gue di sini malah ketemu sama saudara-saudara gue. Ini ketemu Nada. Biasalah dia nengokin orang jauh. Tapi habis itu gue ketemu Kak Salsa. Ujung-ujungnya pas ketemu Kak Salsa gue malah cerita banyak, kita malah curhat-curhatan, dan ya udah tugas gue kagak selesai. Terus udah deh abis sharing banyak banget cerita, kita akhirnya memutuskan untuk pulang. Ini rumahnya deket banget, gue tetanggaan. Terus udah deh segitu dulu sharing Day My Life kali ini. Sampai ketemu lagi. Hai, hari ini ikut aku seharian jadi anak kuliahan, ngambil data dan presentasi di kampus. Annyeonghaseyo. Disclaimer dari awal, kalau misalnya suara aku ada beda, maaf karena aku lagi sakit tenggorokan dan lagi batuk-batuk. Makanya kenapa Day My Life ada terhambat, maaf ya. Oke, but anyway, hari ini aku akan balik ke Jakarta karena aku mau nonton TDS. Jadi ini aku udah cicil packing, dilanjut dari video vlog yang kemarin tuh. Aku juga udah packing sedikit untuk bawaan aku ke Jakarta. Mostly yang aku bawa adalah emang barang-barang yang pengen aku bawa pulang. Dan ini aku udah rapi, udah siap, karena hari ini aku kan mau presentasi
kan. Kalian kalau nonton vlog sebelumnya kalian pasti tahu yang aku ngerjain materi presentasi aku di kampus. Yes, so today is the day. Pagi ini aku mau presentasi kelompok aku kayak jam 9-an gitu di kampus. Dan ini untuk fit check hari ini aku masih pakai celana yang sama ya, karena hemat cucian saya kan, saya sudah mau pindah ya, jadi biar tidak kebanyakan cuciannya, jadi pakai celana yang masih bersih kok, masih bersih. Details outfitnya udah aku tulis dan aku langsung aja ke kampus karena takut telat kan hari ini aku yang presentasi, maksudnya kelompok aku gitu. Setelah kemarin ngebut sehari semalam menyusun PPT, akhirnya tampil juga nih PPT ada di depan kelas. By the way, kalian kalau misalnya sering nanya kayak Kaneta kok udah jarang balik ke kampus, yang Kaneta sudah semester tua sayang, sudah semester 6 sudah jarang ke kampus. Jadi kalau ada yang minta ada yang live di kampus dong, ada yang live di kampus dong, mending kalian nontonin ada yang live aku yang lama aja. Nah itu masih awal-awal kan, masih maba ya, jadi masih rajin tuh ke kampus. Terus setelah kelas ini aku lanjut mau makan, kita sarapan dulu karena setelah ini kita akan mengambil data. Ini kita sudah meminjam alat-alatnya, ini kita mau ngambil data untuk penilaian UTS kita nanti, karena aku semester ini tuh ada mata kuliah yang direkok. Nah mata kuliah yang gak direkok tuh cuma 2, makanya kenapa aku jarang ke kampus. Jadi kita itu disuruh mengukur kualitas udara di tempat kita melakukan MBKM. Kebetulan aku MBKM-nya hibah membangun desa dan itu ada di Kelurahan Sumber. Jadi kita akan mengambil data udara di Kelurahan Sumber, kurang lebih seperti ini. Jadi kalian kalau ngelihat orang kayak gini ya, rada gila di pinggir jalan ya, ini di perempatan bawa alat yang mirip-mirip kayak mic Coachella ini, itu pasti anak lingkungan. Ini ada beberapa parameter yang kita ukur, salah satunya CO2, dan alat yang sedang kita pegang itu ternyata error, jadi kita harus ganti alatnya dan mengukur lagi dari ulang. Ya kita ngukur data tuh ya kayak 4 jaman kalau nggak salah, dan kita balik lagi ke kampus buat ngembaliin alatnya. Terus ini ada orgil pakai jas hujan, pala nggak hujan. Dan setelah mengembalikan alat aku langsung balik lagi ke aku langsung balik ke kosan untuk ngelanjutin packingan aku, karena aku akan balik ke Jakarta nanti. Keretanya itu sekitar jam 6:30 deh kalau nggak salah. Jadi aku super duper ngebut banget dan aku makan, karena aku belum makan lagi. Ini juga kasurnya sudah aku angkat spraynya, karena spraynya mau aku bawa pulang semuanya, soalnya ukuran kasur di apartnya beda sama di sini, jadi semuanya aku bawa pulang. Kurang lebih beginilah tampilan kamar gue sekarang. Berantakan banget aku tahu, tapi nggak apa-apa, itu adalah proses ya, namanya juga mau pindahan pasti berantakan dong. Terus sebelum kita akan pergi ya balik ke rumah, kita harus makan lagi. Lu pada pusing gak sih gue balik mulu ke rumah? Kayak beberapa vlog yang lalu tuh gue baru banget balik ke Solo, terus kan gue udah balik lagi ke rumah. Sebenarnya tuh masih ada vlog di Solo, cuman kayak kalian kan udah nagihin nih vlog TDS, jadi ya gue duluin yang ini gitu. Terus ini udah ready semua, jadi kita akan langsung mau berangkat ke stasiun. Ini fit aku, by the way aku juga kayak pakai kaos sama celana hitam sama sepatu yang nyaman gitu, karena kan kita akan lama-lama ya di kereta. By the way kenapa bawaan gue banyak ya, sekali lagi gue bilang itulah barang-barang yang pengen gue pulangin ya, biar nanti pas pindahan kayak tidak terlalu banyak gitu. Jadi ya sudah deh, kita berpamitan dulu sama kamar kita buat berapa hari ya? 5 hari deh kalau nggak salah. By the way ini tuh hari Rabu guys, dan TDS-nya itu hari Sabtu, jadi aku nyampe hari Kamis pagi nanti. Karena hari Kamis dan Jumatnya tidak ada kegiatan apa-apa, jadi aku kabur. Gak ada yang sebenarnya hari Jumat tuh aku ada kelas, tapi beruntung banget pas hari Kamis dikabarin kalau kelas yang hari Jumatnya tuh diliburin. Hoki banget. Terus ini aku nunggu sebentar karena keretanya belum datang, dan akhirnya datang juga deh. Ini aku naik kereta yang turunnya di Pasar Senen karena aku lagi ngepres budget ya. Sumpah pengeluaran bulan ini meledak. Siapa yang ngerasa bulan Mei lama banget? Udah lama boros lagi nih gue. Astagfirullahaladzim. Jadi untuk ngepres budget aku akan turun di Pasar Senen. Ini tuh keretanya sekitar jam berapa? Jam 6 mana kalau nggak salah, jam 6:30 gitu, dan aku akan sampai di Jakarta sekitar jam 3 pagi. Terus ini sebelum bobo aku minum vitamin dulu. Aku lagi rajin konsumsi vitamin D belakang ini by the way. So ya segitu dulu di DMA Live, sampai ketemu di DMA Live TDS. Bye.